Shalom adik-adik. Shalom kakak. Adik-adik tahu gak nih, kita lagi ada di mana sekarang? Iya, kita sedang ada di asrama para prajurit yang biasa digunakan untuk mengatur strategi berperang. Tuh adik-adik lihat tuh, banyak sekali prajurit sedang berdiskusi adik-adik. Mereka sedang menyusun rencana untuk melawan musuh dia di medan perang. Nah adik-adik, mari kita juga mempersiapkan diri yuk sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Adik-adik dan kakak-kakak, teman-teman yang lainnya sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan musuh. Ini petanya. Target kita di sini. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita mulai segala sesuatunya dengan berdoa. Ya, doa yang diajarkan Tuhan kita, yaitu doa Bapa kami. Adik-adik semuanya, mari sama-sama kakak ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Hai teman-teman Laskar Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, mengampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, sekarang kakak sedang bersiap-siap untuk menyiapkan alat-alat yang akan kakak pakai dan memastikan apakah alat itu bisa dipakai atau tidak. Nah, sambil nunggu kakak siap-siap, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Kita duduk yang manis, kita mau memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak-dut. Saya laskar Kristus, Syabrak-dut. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Gimana adik-adik rasanya jadi laskar Kristus? Seru kan? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak-dut. Saya laskar Kristus, Syabrak-dut. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabrak-dut. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita lanjutkan pujian dengan Ku Masuki Gerbangnya. Kasih tepuk tangan dulu. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Gimana rasanya masuk ke gerbangnya Tuhan Yesus? Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ternyata semua alat-alat itu sudah siap dan juga berfungsi dengan baik. Nah, adik-adik, yuk kita mau jalan. Tapi sebelum kita mau siap-siap untuk pergi, kita mau mendengarkan persembahan lagu dari teman kita terlebih dahulu. Ya adik-adik, kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan.
Jadi kita sedang mempersiapkan diri untuk menuju medan perang. Kita bawa barang-barang kita. Berat sekali. Sudah siap semua barang bawaan kita. Kita sudah siapkan semuanya sejak awal. Yuk adik-adik, sebelum kita berperang, kita baca Mazmur 91 dulu yuk, supaya Tuhan melindungi kita semua. Karena kita percaya perlindungan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. 2, 3. Teman-teman Laskar Kristus, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan yang gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan menuntun engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu, sehingga dengan teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa yang ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melepaskannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia, dan aku berikan kepadanya keselamatan padaku. Amin. Ya adik-adik semua, kita mau memulai untuk berperang. Tapi sebelum kita mau memulai perang kita harus menutupi diri kita dengan daun-daun supaya tidak terlihat oleh musuh. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, kita harus bersyukur karena negara kita, Indonesia, masih memiliki banyak sekali hutan yang asri. Nah adik-adik, kita mau berdoa untuk bangsa kita tercinta, agar bangsa kita selalu terlindungi, terjaga, dan juga subur. Ya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami dapat terus terjaga, dapat terus terlindungi. Dan Tuhan, kami mohon untuk tutup bungkus bangsa kita. Biarlah bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang cinta pada Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin negara kami, yaitu Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya, agar mereka dapat terus memimpin negara kami dengan baik. Mereka terus sehat, dijaga kesehatannya, staminanya, kekuatannya, dan juga keluarganya ya Bapak. Biarlah mereka bisa memimpin negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju, yang lebih takut akan Tuhan, dan juga peduli terhadap sesama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, yaitu
Pendeta Niko Nacoro Raharjo, dan juga Bapak Yanto Simpo Putra. Tuhan yang memberkati hamba-hambamu, biarlah kemanapun mereka pergi, mereka akan terus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan juga setiap hamba-hambamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau jaga kesehatannya dan segala keluarganya sampai seluruh keluarga besarnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah bangsa ini terus dijaga dan dilindungi di dalam hadirat-Mu dan juga kekekalan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya kasih-Mu selalu menutup bungkus bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami dapat selalu terjaga dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, kita kan tadi sudah mempersiapkan senjata-senjata yang akan kita bawa untuk berperang. Nah, adik-adik juga punya senjata loh. Senjata itu biasa disebut apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang supaya kita punya senjata yang kuat untuk melawan musuh. Ya adik-adik, kita harus kalahkan iblis dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kapten Kiki mau bercerita loh tentang salah satu tokoh Alkitab. Namanya siapa? Iya, namanya Rasul Paulus. Nah, tokoh Alkitab Rasul Paulus ini, dia adalah orang yang sangat luar biasa loh adik-adik. Dia orang yang menyebarkan tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Nah, adik-adik pada tahu gak nih bahwa dulu sebelum seperti ini Rasul Paulus gak seperti ini loh adik-adik. Pada zaman dulu namanya adalah Saulus. Ia adalah orang yang sangat membenci para pengikut Tuhan Yesus. Seperti yang ada tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2 adik-adik. Mari yuk kita baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia bertemu laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Wah, ngeri banget ya adik-adik. Yuk kita sama-sama lagi baca Alkitabnya adik-adik di Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Wah, ngeri banget ya adik-adik. Selanjutnya kita baca ayat 3 ya adik-adik. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wah, benar-benar mengerikan ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tentang Rasul Paulus yang dulunya sangat membenci Tuhan Yesus, sekarang malah dipakai luar biasa loh oleh Tuhan Yesus. Dari cerita ini, Kapten Kiki dapat 2 kesimpulan. Yang pertama, walaupun kita dibenci, kita
harus tetap taat ya dengan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus mampu mengubahnya. Dan yang kedua, walaupun kita masih jahat atau kurang baik, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu mengubahkannya. Mampu mengubahkan Kapten Kiki dan juga adik-adik semua. Nah adik-adik, Kapten Kiki percaya nih, kita semua pasti akan dipakai sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami dengar barusan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami dapat menjadi seperti Rasul Paulus yang dipakai sangat luar biasa Tuhan, dan juga dapat memberkati orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya adik-adik, akhirnya kita udah selesai nih. Gimana adik-adik, udah pada siap belum? Adik-adik semua udah pada siap bun untuk berperang? Tadi kan adik-adik udah sama-sama denger nih firman Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan itu di kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa berperang melawan si iblis dan kita bisa mengalahkan si iblis. Gimana? Udah pada siap belum adik-adik? Kalau udah pada siap, Kapten Kiki tunggu ya di ibadah online selanjutnya. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa minggu depan.